Saya mau mengawali renungan kita dalam ibadah hari Minggu ini dengan sebuah ilustrasi seperti begini Bapak Ibu. Biasa kalau pagi, Bapak Ibu coba lihat itu yang kantong-kantong merah itu. Nah kalau pagi itu biasanya kami keluarkan sampah-sampah, lalu kemudian taruh di pinggir pagar. Nah kemudian nanti tukang sampah atau orang yang mengambil sampah itu akan datang dengan motor yang ada gerobaknya begitu. Ini tampak dari depan, ini tampak dari belakang gitu ya. Nah Bapak Ibu, ada yang mau saya bagikan sebagai sebuah ilustrasi. Tukang sampah itu yang biasa langganan, kalau misalnya belum ada atau misalnya kantongnya cuma satu, dia akan klakson. Dia akan klakson sampai kami keluar dan dia tanya, masih ada sampah lagi enggak? Gitu. Kalau kemudian kami katakan tidak, baru dia jalan. Lalu pernah ada juga tukang sampah yang bukan beliau, lebih muda. Dia ambil yang tergantung ada atau tidak, pokoknya dia ambil, kalau tidak ada ya sudah dia lewati. Begitu. Dan Bapak Ibu, kadang tukang-tukang sampah ini ya pada prinsipnya yang penting sampah ini terangkat. Berarti tugasnya selesai. Tidak jarang juga saya temukan atau saya dapati pagi-pagi kadang-kadang wajah mereka cemberut. Tinggal saya sapa dengan senyum, apa kabar Pak? Terima kasih Pak dan seterusnya. Nah beberapa hari yang lalu ketika pagi-pagi saya atur sampah, Bapak Ibu, ada seorang ibu, ya parubahnya gitu, dia dengan karungnya, dengan kepala sudah tertutup, muka juga tertutup, pemulung. Beberapa kali saya perhatikan pagi-pagi beliau lewat, dan pagi itu memang sampah kami ada banyak botol plastik. Nah saya dekat dari tempat sampah itu, kemudian si ibu itu mendekat, dan beliau bilang begini, permisi Pak, saya mau ambil sampahnya. Oh saya bilang silakan gitu, karena memang saya tahu ada botol-botol plastik. Kemudian diambil Bapak Ibu, kemudian setelah selesai dia rapikan lagi itu tas plastiknya, dan kemudian digantungkan lagi dan dia bilang terima kasih. Saya bilang ya terima kasih juga Bu, gitu. Kemudian dia jalan. Bapak Ibu, kejadian itu membuat saya jadi berpikir, betapa banyak orang ketika menjalankan tugas, ketika menjalankan aktivitas, ketika menjalankan pekerjaan, disadari atau tidak, sering terjebak dengan rutinitas, atau dengan popularitas, atau dengan komersialitas. Ketika ibu pemulung tadi yang saya ceritakan itu minta izin untuk mengambil botol plastik sampah, saya pikir itu satu hal yang perlu untuk kita sama-sama renungkan. Dia minta izin untuk mengambil sampah. Dan kemudian ketika dia sudah ambil itu, lalu dia berterima kasih. Berapa banyak Bapak Ibu kekasih di antara kita yang begitu angkuh dalam hidup kita dengan apa yang kita miliki, padahal yang kita miliki belum apa-apa. Padahal yang kita miliki atau yang kita punyai atau yang kita jalani itu belum apa-apa. Ini persoalan relasi manusia dengan sesamanya. Dan bisa saja berujung menjadi persoalan relasi manusia dengan Tuhan. Disadari atau tidak, ketika manusia mempunyai apa-apa dalam hidupnya, lalu manusia merasa dia lebih hebat dari yang lain. Saya belajar pagi itu dari seorang ibu pemulung tukang sampah. Apa yang menjadi sampah bagi orang lain, buat dia bukan sampah. Tapi kalaupun dia mendapatkan itu Bapak Ibu, dia tetap tidak melupakan yang namanya kesantunan. Dua hal yang saya pelajari. Sekalipun dia seorang pemulung, tapi dia menunjukkan sebuah karakter
yang patut untuk dipelajari. Nah Bapak Ibu, kenapa saya ambil ilustrasi ini? Saya mau ajak kita untuk melompat jauh mundur ke masa gereja mula-mula pada zaman Paulus bekerja menginjili jemaat mula-mula. Salah satunya adalah di jemaat Korintus yang salah satu bagian kita baca pada surat 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Yang terjadi di sana adalah bahwa jemaat Korintus itu sudah terpecah. Ada yang mengatakan dirinya kami adalah kelompoknya Kefas. Kefas itu nama lain dari Simon Petrus. Ada yang mengatakan kami adalah kelompoknya Paulus, Rasul Paulus itu sendiri. Dan ada juga mengatakan bahwa kami adalah kelompoknya Apolos. Bapak Ibu kekasih, apa yang terjadi di jemaat Korintus ini menjadi sebuah persoalan besar. Kenapa? Karena mereka adalah jemaat yang besar. Tapi justru jemaat yang besar itu tidak menunjukkan keteladanan yang baik bagi jemaat-jemaat yang lain. Justru mereka mempertontonkan bagaimana mereka hidup dalam kubu-kubu, blok-blok, lalu kemudian mereka mengadu domba satu dengan yang lain. Kami lebih hebat karena kami adalah kelompoknya Kefas atau Simon Petrus, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Yang lain mengatakan, oh kami lebih hebat, kami adalah kelompoknya Paulus, seorang yang bertobat yang luar biasa pertobatannya. Yang satu lagi tidak mau kalah mengatakan bahwa kami adalah kelompoknya Apolos, seorang yang pintar, pandai, jago berdebat, dan bisa mengalahkan banyak pendebat-pendebat lain tentang Kristus. Bapak Ibu kekasih, Paulus dalam suratnya, dia menuliskan penjelasan, pengajaran, dan sekaligus teguran kepada jemaat di Korintus tentang kondisi ini. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk melihat dulu jemaat Korintus. Jemaat di kota Korintus, Bapak Ibu, adalah jemaat yang memang diinjili oleh Paulus. Kota Korintus sendiri dihancurkan oleh Roma, orang-orang Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Namun kemudian dibangun kembali oleh Julius Caesar. Bapak Ibu kita tahu ya, nama Julius Caesar itu nama yang cukup populer. Lalu kemudian Bapak Ibu setelah pembangunan itu, maka kota Korintus itu menjadi kota yang terkenal dan kemudian menjadi kota yang berkembang dan menjadi pusat provinsi Romawi. Jadi Bapak Ibu pada tahun 55 Masehi dipimpin oleh Gubernur Gallio, kota Korintus ini menjadi pusat perdagangan, pusat pertemuan budaya dan pusat agama Helenis, agama Yunani. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana situasi dan kondisi dari kota Korintus. Megapolitan, dia pertemuan dari berbagai budaya, dia menjadi pusat perdagangan dan sekaligus juga pusat agama. Nah karena itu Bapak Ibu kasih, jemaat atau kota Korintus adalah kota yang memang didominasi oleh para pemuja dan penganut paham Akro-Korintus. Apa itu? Yaitu kelompok yang memuja Dewi Asmara, dan pemujaan Dewi ini tentunya melahirkan tindakan-tindakan amoral, perilaku seksual sembarangan, lalu kemudian pemujaan dewa-dewi Romawi di kuil-kuil utama mereka. Bapak Ibu, hiruk pikuk kehidupan kota Korintus. Masyarakat kota Korintus itu adalah masyarakat yang menyembah dewa-dewi Romawi, lalu kemudian mereka juga memuja yang namanya Dewi Asmara itu. Nah apakah ada dampak bagi jemaat di kota Korintus? Bapak Ibu, ini ilustrasi bagaimana mereka melakukan pemujaan-pemujaan dan juga kehidupan seksual secara bebas. Apakah ada dampak bagi jemaat di Korintus? Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu peta dari Asia Tengah. Ini adalah wilayah-wilayah yang dilayani oleh Paulus dalam 3 kali misi perjalanan misinya. Dan Bapak Ibu kita lihat ini Korintus. Jadi Korintus itu berada pada posisi yang sangat strategis. Ketika Korintus itu berkembang menjadi kota dan pusat perdagangan, pusat budaya, pusat agama, lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen di sana? Bapak Ibu, Paulus
pernah menginjili mereka, tinggal bersama dengan jemaat di Korintus selama 18 bulan. Jadi Bapak Ibu harus dipahami bahwa jemaat Korintus itu adalah orang-orang yang punya latar belakang penyembah berhala, pemuja Dewi Asmara, sudah mempunyai perilaku sebelumnya, lalu kemudian mereka bertobat menjadi Kristen. Tetapi setelah Paulus meninggalkan mereka, lalu mereka menjadi jemaat, Paulus mendapat kabar dari orang-orang Klo, yaitu pelayan-pelayan yang mengatakan bahwa ternyata ada perkembangan yang kurang bagus. Paling tidak Bapak Ibu ada 5 hal yang disampaikan di sana. Yang pertama bahwa di jemaat Korintus itu ada anggota jemaat Korintus yang tetap ikut dalam upacara-upacara penyembahan berhala. Bapak Ibu, ini namanya sinkretisme. Sudah menjadi Kristen tapi tetap ikut dalam penyembahan berhala. Waktu Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, yaitu Lee Kuan Yew meninggal, waktu saya bertugas di Gereja Presbyterian Orchard, Singapura. Lalu ada anggota jemaat bertanya gini, Pak, kami kan udah tinggal lama di Singapura, bagaimana ya Pak, kami boleh datang ke ke gedung parlemen di sana, tempat disemayamkannya Perdana Menteri Lee Kuan Yew, lalu kami melakukan hormat kepada jenazah begitu. Karena kan tradisi di sana harus bow down, harus membungkuk 3 kali begitu. Terus saya tanya, lo memang kenapa? Ya biasanya itu kebiasaan dari keyakinan tertentu gitu. Bapak Ibu kekasih, saya sampaikan kepada anggota jemaat yang bertanya, saya katakan begini, bahwa ketika kita datang dalam antrian itu dan melakukan penghormatan, itu bukan masalah. Sejarah mencatat dan kita tahu mengalami untuk Bapak Ibu yang tinggal di Singapura bagaimana karya dan jasanya seorang Lee Kuan Yew. Dan bagus mendidik anak-anak kita untuk mengatakan bahwa orang yang meninggalnya adalah orang yang berkarya, yang bertindak, yang banyak melakukan hal yang baik bagi masyarakat. Dan ketika melakukan hormat dengan bow down, dengan membungkuk itu bentuk hormat. Tapi kan orang biasanya di situ berdoa dengan keyakinan mendoakan jenazah dan lain sebagainya. Disitulah Bapak Ibu bedanya. Artinya kita melakukan secara kasat mata kelihatan gerakan kita membungkuk. Mirip sama, tapi isinya beda. Dan disitulah Bapak Ibu boleh menjelaskan kepada anak-anak atau kepada orang yang akan melakukan itu. Nah Bapak Ibu kekasih, ini tidak terjadi buat jemaat di Korintus. Ketika mereka bertobat dari pemuja berhala, pemuja Dewi Asmara menjadi Kristen, ternyata masih ada yang ikut upacara. Ikut upacara agama itu, ikut dalam ritual-ritual itu. Bapak Ibu kekasih, mengikuti ritual-ritual itu tentu akan berdampak dalam pemahaman-pemahaman. Maka itu orang-orang Klo menjelaskan dan menceritakan kepada Paulus. Hal yang kedua yang disampaikan adalah adanya praktek percabulan pelacuran dalam hidup jemaat bahkan keluarga. Jadi tidak heran Bapak Ibu bahwa kota Korintus yang didominasi dengan pemuja Akrokorintus, orang-orang memuja Dewi Asmara, lalu kemudian praktek susila, seksualitas itu diperbolehkan, aman-aman saja. Maka ketika mereka tetap melakukan itu akan berdampak dalam hidup sehari-hari. Dan termasuk dalam hidup jemaat di Korintus. Bahwa sekalipun mereka menjadi Kristen, ternyata mereka masih melakukan percabulan. Buat mereka, sebagaimana keyakinan lamanya, itu tidak masalah. Pelacuran-pelacuran itu bukan hal yang masalah. Bahkan, kalau kita membaca Bapak Ibu, di dalam pasal yang ke-7, surat Korintus, di situ diungkapkan bahwa ternyata praktek pelacuran dan percabulan itu sampai masuk dalam wilayah domestik, wilayah rumah tangga. Dan itu tidak masalah. Padahal sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang milik Allah yang hidup dalam manusia baru, hidup baru, harusnya itu menjadi masalah. Hal yang ketiga yang disampaikan kepada Paulus bahwa ternyata juga orang-orang Korintus, jemaat Korintus itu hidup di dalam perpecahan. Bapak Ibu, jemaat Korintus ini jemaat yang besar.
Tidak ada gunanya ketika mereka hidup dengan jumlah yang besar, tapi kemudian mereka terpecah. Tadi saya sudah munculkan di slide awal, bagaimana mereka membagi diri dalam 3 kelompok. Satu menyebut sebagai kelompok Kefas, satu menyebut sebagai kelompok Paulus, satu menyebut sebagai kelompok Apolos. Padahal ketiga orang yang disebut, ketiga tokoh yang tersebut sama-sama memberitakan Kristus. Bagaimana ceritanya 3 tokoh itu memberitakan Kristus, lalu pengikutnya justru membeda-bedakan, memecahkan diri. Dan ini bahaya di dalam persekutuan kehidupan jemaat. Yang keempat, disampaikan bahwa ternyata di jemaat Korintus juga ada pemahaman dan praktek yang salah tentang karunia. Bahwa jemaat Korintus itu bukan hanya jemaat yang berbudaya, jemaat yang kaya secara materi, tapi mereka juga educated people, orang-orang yang terdidik. Karena itu pusat kebudayaan. Dan karena itu ketika mereka menjadi Kristen, mereka mempunyai kesediaan untuk belajar dan seterusnya. Dan pada realitasnya Bapak Ibu, sebagaimana kita bisa baca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12, di sana diungkapkan bahwa ada anggota jemaat Korintus yang menerima karunia dari Allah, harismata. Dan Paulus katakan di dalam pasal 12 itu bahwa karunia itu pemberian, gift, bukan usaha manusia. Tetapi yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh orang-orang Klo kepada Paulus, bahwa ternyata anggota jemaat yang menerima karunia itu di jemaat Korintus, mereka merasa itu menjadi miliknya. Mereka merasa itu menjadi miliknya, lalu bukan hanya menjadi miliknya, lalu kemudian mereka menjadikan itu sebagai prestis. Lalu mereka saling beradu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kekasih, ini persoalan besar. Karunia itu bukan milik mereka. Karunia itu pemberian Allah dan untuk kepentingan yang Allah mau. Yang terjadi di jemaat Korintus, justru karunia itu justru menjadi kesombongan dari orang-orang yang menerima, bahkan dijadikan miliknya. Dan yang kelima Bapak Ibu, persoalan yang disampaikan oleh orang-orang Klo kepada Paulus adalah ternyata ada sikap dan tindakan jemaat yang tidak peduli dengan jemaat yang lain. Bapak Ibu, Paulus sampai menulis 2 kali surat kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang besar. Dan bukan hanya besar secara jumlah, tapi juga secara pendidikan, sosial, ekonomi mereka tinggi. Sementara ada jemaat yang lain yang masih di Asia Tengah, Makedonia namanya, lebih kecil, miskin, di daerah, di pinggiran begitu. Dan jumlahnya kecil, kemampuan ekonominya juga terbatas. Lalu mereka sebagaimana pemberitaan Paulus, mereka diminta untuk memberi perhatian kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem itu jemaatnya adalah orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi pengikut Kristus, yang oleh keluarganya mereka diusir. Yang oleh keluarganya mereka tidak lagi menjadi anggota keluarga mereka. Dan mereka berarti miskin, tidak punya apa-apa. Dan Paulus dalam suratnya, dalam pemberitaannya mengingatkan, bantu juga itu saudara kita di Yerusalem. Makedonia, jemaat-jemaat di sana dan juga di Korintus mengatakan kami siap. Ketika Paulus sampaikan itu mereka katakan kami siap. Janji di mulut mereka katakan kami siap. Tapi ketika Paulus tinggalkan mereka, apa yang terjadi? Sampai Paulus menulis surat yang kedua, jemaat Korintus belum mengirimkan bantuan, bentuk kepedulian kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Sementara Makedonia justru sudah dan terus memberikan bantuan. Makanya Paulus sempat katakan kepada jemaat di Korintus pada suratnya yang kedua, kamu kaya dalam segala hal, tapi kamu tidak kaya hati. Nah Bapak Ibu, dari 5 hal yang disampaikan kepada Paulus tentang jemaat di Korintus, maka kemudian Paulus menulis suratnya. Dan di dalam suratnya Paulus menjelaskan kembali tentang prinsip-prinsip iman. Dan juga menjawab persoalan-persoalan di atas. Surat Korintus merupakan salah satu surat penting dari 3 surat Paulus yang penting, 1-2 Korintus dan surat Roma, dan menjadi posisi sentral dari surat-surat yang ada di Perjanjian Baru. Nah Bapak Ibu kasih catatan yang lain tentang Korintus, itu tadi bahwa Paulus menginjili jemaat di Korintus, kurang lebih 18 bulan dia tinggal di sana, lalu kemudian Paulus juga melayani di sana,
jemaat di Korintus ini punya pelayanan yang baik sekali, tetapi karena merasa lebih hebat dari yang lain, ternyata yang terjadi itu adalah apa? Mereka justru tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Maka itu Bapak Ibu, ini yang menjadi pokok perenungan kita pada saat ini, yaitu Paulus mengawali suratnya, membahas tentang perpecahan dalam jemaat, membahas perpecahan yang didasari dengan membanding-bandingkan antara Paulus dengan Apolos. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Kalau saya boleh pakai istilah, yang terjadi pada saat itu, jemaat di Korintus sedang adu jago. Ada satu kelompok yang mengklaim sebagai pengikutnya Kefas atau Simon Petrus. Siapa yang tidak kenal, kita sebagai orang Kristen, tokoh Simon Petrus. Bahwa ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya, ia terus berjalan bersama Yesus, berada di depan, selalu menjadi pelopor, menjadi yang pertama, selalu di muka. Bahkan ketika Yesus menceritakan bahwa nanti anak manusia akan ditangkap, menderita, akan mati, Petrus yang berdiri dan mengatakan, jangan, biar saya yang mati. Gak boleh Tuhan yang mati. Tapi justru situ Tuhan Yesus katakan apa? Kamu gak tahu yang kamu katakan. Justru kamu akan menyangkal. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu yang kita baca. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Injil Yohanes menutup Injilnya dengan apa? Dengan percakapan personal antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, hai Simon Petrus? Petrus jawab, aku mengasihi engkau. Dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan perbedaannya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya kita menemukan perbedaannya. Karena kata kerja mengasihi yang dipakai oleh Tuhan Yesus dengan yang dipakai oleh Petrus itu berbeda. Tapi kemudian akhirnya Petrus sadar. Dan kemudian pada akhir percakapan itu Tuhan katakan apa? Justru di atas mula akan didirikan gereja dan seterusnya dan seterusnya. Pusat dari gereja Roma Katolik saat ini, salah satu gedung yang megah disebut di sana adalah Basilika Santo Petrus. Yang di bawahnya diyakini ada ditempatkan jasad dari Simon Petrus. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Petrus? Karena itu Bapak Ibu kekasih, orang-orang di Korintus merasa bahwa kami pengikutnya Petrus. Hebat, dia orang yang dekat bersama dengan Tuhan Yesus, bahkan yang menerima pengutusan. Siapa yang bisa mengalahkan? Ya, saya tidak perlu membandingkan dengan yang terjadi dalam masyarakat kita begitu. 2019 tahun lalu kita melewati yang namanya pesta demokrasi. Ada 2 kontestasi di sana. Dan kita bisa tahu bagaimana militansinya. Yang satu kelompok ini, yang satu kelompok ini. Bahkan sampai satu keluarga pun bisa pecah. Dan itu yang terjadi di jemaat Korintus. Lalu kelompok yang kedua Bapak Ibu adalah kelompok yang menyebut sebagai pengikutnya Paulus. Memang ada ruginya sebagai pengikut Paulus. Kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 dan seterusnya di sana dikatakan bahwa seorang Paulus yang dikenal sebagai Saulus, dia adalah seorang yang sangat pintar, dia seorang muda yang sangat diharapkan menjadi pemimpin agama Yahudi, dia juga yang melihat bagaimana Stefanus dirajam. Dia juga yang kemudian berangkat kepada imam besar untuk meminta surat kuasa untuk apa? Mengejar yang namanya pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus, menangkap dan menyerahkan pada imam untuk dibunuh. Sudah ada stigma, sudah ada citra jelek pada diri seorang Paulus, bahwa dia adalah seorang penentang kekristenan. Tetapi Bapak Ibu kekasih, sekalipun demikian, Paulus mempunyai nilai lebih apa? Dia kemudian dalam perjalanannya ke Damsyik itu Bapak Ibu kasih, dia justru dijumpai oleh Tuhan. Nah ini luar biasanya. Kalau Petrus ini adalah orang yang dekat bersama dengan Tuhan, Paulus justru didatangi oleh Tuhan.
Dan itu ada saksinya. Kita bisa baca itu dalam Kisah Rasul. Bagaimana Paulus ketika dia sedang semangat-semangatnya dengan menggebu-gebu untuk mengejar orang Kristen, kemudian dijumpai oleh Kristus, dia jatuh, dia melihat sinar yang menyala, ya terang benderang, lalu kemudian ada suara, Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan disitulah ada perjumpaan ilahi. Paulus dijumpai oleh Tuhan. Dia buta, lalu kemudian dia disembuhkan oleh Rasul Kristus. Lalu kemudian dari situ dia belajar. Dari situ kemudian dia mendapatkan penampakan. Tuhan mengutus dia bukan untuk memberitakan Injil Yerusalem, tapi keluar dari Yerusalem. Dan dari situ Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana militannya seorang Paulus. Dia tidak perlu yang namanya birokrasi, dia tidak perlu yang namanya fasilitas, dia tidak menuntut ini, itu dan seterusnya. Dia berangkat. Bahkan ketika dia ditantang, menghadapi tantangan, entah dari dukun, entah dari penguasa, entah dari masyarakat, dilempari dan lain sebagainya, dia tetap maju, tidak ada satu langkah pun dia mundur. Yang dia dengar siapa? Hanya suara Kristus. Ketika Roh Kudus, Kristus berbicara kepada dia, maka dia melangkah ke sana. Dia seorang yang militan, seorang yang radikal. Karena itu Bapak Ibu kasih, ketika ada pengikutnya Paulus, maka mereka menunjukkan, ini loh kelebihan kami sebagai seorang pengikutnya Paulus. Kami adalah orang-orang yang militan. Boleh saja menjadi pengikutnya Kefas, tapi Kefas kan tidak militan, sempat menyangkal Yesus. Nah itu dia Bapak Ibu ya, kalau yang namanya sudah dalam suasana perpecahan, mengadu domba atau mengadu jagonya, maka dicarilah yang namanya kelemahan dari lawannya. Nah, kelompok yang ketiga Bapak Ibu adalah kelompok dari Apolos. Siapa Apolos ini? Apolos ini Bapak Ibu kasih adalah seorang yang berasal dari Alexandria. Seorang yang belajar tentang keyahudian, belajar tentang Kristus, dan dia sungguh-sungguh betul-betul memahami, mengerti, bahkan dia bisa dalam berbagai kesempatan berdebat dengan orang-orang yang menentang Kristus, dan dia bisa menang. Dia bisa meyakinkan. Dia dikenal sebagai seorang yang apologet, orang yang bisa menjelaskan tentang Kristus. Dan dia bisa memenangkan berbagai perdebatan. Maka itu dia dikenal sebagai orang yang pandai. Nah di Korintus, di jemaat Korintus ada orang yang mengikut kelompoknya Apolos. Dan mereka katakan kelompok kami yang paling baik. Kenapa? Karena Petrus bisa dekat dengan Tuhan tapi dia menyangkal. Paulus dia juga adalah orang Yahudi yang bertobat, dijumpai oleh Kristus, tapi dia adalah orang yang juga penentang Kristus. Apolos tidak punya track record itu. Jadi Bapak Ibu tiga kelompok besar ini mereka saling mencari kelemahan kelompok yang lain dan mengunggulkan kelebihan dari tokoh atau idola mereka. Bapak Ibu, apa kata Paulus tentang situasi ini kepada jemaat di Korintus? Paulus katakan, ketiga-tiganya adalah salah. Tidak ada satupun yang benar. Bagaimana Paulus menjelaskan tentang situasi ini Bapak Ibu kasih? Paulus katakan ada tiga hal yang Paulus sampaikan. Bahwa ketika berbicara ada tiga kelompok, Kefas, Paulus dan Apolos. Paulus garis bawahi bahwa kami adalah pelayan. Kalau kita baca di dalam pasal 4, Bapak Ibu ayat yang pertama dan kemudian dipakai di ayat yang kedua dikatakan begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kata hamba, kata pelayan terjemahan dari kata doulos. Kalau mau diterjemahkan secara sederhana sebenarnya adalah budak. Bapak Ibu, Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus. Kalaupun mengenal dan mengikut yang namanya Kefas atau Paulus atau Apolos, ketiga orang ini adalah sama-sama hamba, sama-sama pelayan, sama-sama doulos tuteu, hamba Allah, budaknya Allah. Bapak Ibu, apa sih lebihnya kalau kita sesama budak? Kan gak ada. Sama-sama kita akan merasa bahwa status kita sama, situasi kita sama.
Sebagai budak, sebagai hamba, tidak ada yang lain kecuali menjalankan yang diamanatkan, ditugaskan, dikehendaki oleh tuannya. Paulus katakan demikian. Kalaupun kamu ikut kelompoknya Kefas, kamu ikut kelompoknya Paulus, kamu kelompoknya Apolos, ketiga orang itu adalah hamba. Ketiga orang itu adalah pelayan. Ketiga orang itu adalah budak-budak. Berada dalam penguasaan Allah. Apa yang mau dilebihkan? Enggak ada. Semua sama. Semua dipercaya, diikat oleh janji, oleh pengutusan dari Allah. Kemudian yang kedua, Paulus katakan apa? Kepada ketiga orang ini, karena mereka adalah hamba, mereka adalah pelayan, maka hidup mereka adalah menghamba. Hidup mereka adalah melayani. Dan Bapak Ibu menarik, saya mau ngajak kita untuk melihat di dalam ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Apa sih hidup menghamba itu? Saya baca ayat 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Satu sisi dari kehidupan melayani di sana dikatakan Bapak Ibu apa? Bahwa pelayan itu di bawah, bukan di atas. Maka itu 2017 ketika pemilihan penatua diaken, beberapa kali saya sounding, saya gaungkan kepada Bapak Ibu anggota jemaat dan kemudian yang terpilih menjadi penatua diaken. Kalau ada yang terpilih, maka kita harus menyebut mereka, menyapa, mengucapkan kepada mereka, selamat turun ya. Bukan selamat naik. Kenapa Bapak Ibu kasih? Selama ini kita keliru. Selama ini ketika ada orang jadi anggota majelis, wah dia menjadi pejabat, dia menjadi orang hebat, dia menjadi pemuka. Paulus bilang tidak. Sebagai rasul, kami ditempatkan di tempat yang paling hina, paling rendah. Seperti orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Jadi tontonan. Di mana ada kesusahan, di mana kebutuhan pelayanan, di situ rasul ada. Dan mestinya pelayan-pelayan Tuhan di situ tempatnya. Bukan tunggu di panggung. Bukan tunggu di mimbar baru muncul, bukan. Bapak Ibu, ada semacam anekdot yang mengatakan begini. Kita bisa bedakan antara majelis jemaat dengan majelis gereja. Kalau majelis jemaat itu diaken penatua yang melayani jemaat. Jadi bukan hanya melayani di gereja atau di hari Minggu. Tapi kalau majelis gereja, dia tunggu kapan dia punya jadwal tugas hari Minggu. Nah dia baru muncul, itu namanya majelis gereja. Bapak Ibu kekasih, Paulus katakan tidak. Kalau kita adalah pelayan, kalau kita adalah milik Tuhan, kita adalah hamba, maka kita menghamba kepada Tuhan kita. Dan yang pertama harus disadari adalah kedudukan kita itu ada ditempatkan di paling rendah. Karena untuk melayani, karena untuk menghamba. Jadi bukan di tempat yang tinggi, justru di tempat yang rendah. Lalu di ayat 10 dikatakan apa? Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Disadari atau tidak Bapak Ibu kasih, Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Mereka mengenal Kristus karena pemberitaan Paulus. Karena pemberitaan Apolos, karena pemberitaan Kefas. Mereka makin bertumbuh di dalam Kristus menjadi jemaat. Mereka makin hidup berubah. Tapi mereka yang berubah, mereka yang mengenal Kristus, itu karena siapa? Apakah mereka pernah tahu atau pernah mendoakan, pernah bergumul tentang bagaimana Paulus, Kefas, dan Apolos itu menjalani tugas menghambanya? Makanya Paulus katakan, kami bodoh. Bodoh dalam arti apa? Seperti jadi bulan-bulanan. Bapak Ibu kalau membaca Kisah Rasul, di situ ada ringkasan perjalanan Paulus. Jadi ketika dia menjadi rasul memberitakan Injil, maka di mana dia pergi dia dilempari, dia dikacaukan, lalu kemudian diseret, kemudian dia dipatuk ular, jadi bulan-bulanan. Tapi Bapak Ibu Paulus katakan, karena kami pelayan, maka kami harus jalani itu. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus
itu menjadi semakin bijaksana, semakin mendapatkan damai sejahtera Kristus. Paulus memakai kata arif dalam Kristus. Artinya apa? Makin mengenal siapa dia. Jadi Bapak Ibu kasih, sama seperti surat Yohanes, Injil Yohanes. Yohanes Pembaptis katakan apa yang dicatat dalam Injil Yohanes? Dia katakan, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Prinsip sebagai seorang pelayan, dia melayani Tuhan, dia menghamba kepada Tuhan, supaya apa? Supaya ketika dia menghamba kepada Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan makin mengenal Tuhan. Yang makin dikenal dan mengenal itu siapa? Tuhan dengan orang yang mengenal Tuhan. Jadi bukan terbalik, pelayan Tuhan justru mencari nama, enggak. Hamba Tuhan justru cari panggung, enggak. Paulus katakan tidak. Kami justru dilihat seperti orang bodoh. Bahkan di sana dikatakan kami lemah, lalu kemudian kami hina. Paulus merangkai sedemikian rupa bagaimana pengalaman tugas pelayanannya itu untuk menjelaskan kepada jemaat Korintus. Orang-orang jemaat mengenal Kristus, makin mengenal Kristus, makin berubah hidupnya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Tuhan utus menjadi pelayan, menjadi hamba untuk itu. Dan orang-orang itu sudah mempunyai komitmen di hadapan Tuhan. Nah, pada sisi yang lain Bapak Ibu, ini juga menjadi catatan dan menjadi keteguhan bagi para pelayan. Jadi sekalipun para pelayan itu ditempatkan di tempat yang rendah karena melayani, karena ada konsekuensi tugas dan lain sebagainya, di ayat 11 dikatakan apa? Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Ayat 12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Ayat 13, kalau kami dihina, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Bapak Ibu, kalau kita baca dan cerna dengan baik, seorang Paulus, seorang pelayan Tuhan yang begitu maksimal, bahkan optimal melakukan pelayanan. Dia menjelaskan kepada jemaat Korintus, tidak ada guna kalian membandingkan satu dengan yang lain, Kefas, Apolos, dan Paulus. Karena kami semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan tidak ada guna kalian mengklaim sebagai pengikut ini, pengikut itu. Kalau kalian tidak tahu bahwa kami sebagai pelayan Tuhan itu, kami menjalani sebuah proses perjalanan menghamba kepada Tuhan. Yang di dalam proses itu kami dihina, kami dipukul, kami didera dan lain sebagainya. Dan pada saat itu juga, pada saat yang sama dikatakan pada ayat yang ke-13, bahwa ayat 12 ketika dimaki, Yesus memberkati. Kemudian kalau dianiaya kami harus sabar. Bapak Ibu, tidak mudah menghamba kepada Tuhan. Betul-betul itu yang disebut dengan kenohe atau kenosis. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Bagaimana seorang hamba Tuhan dia betul-betul mengosongkan dirinya, menyangkali dirinya bahwa saya punya status ini, saya adalah orang ini. Tapi dia kosongkan itu untuk apa? Untuk diisi oleh Kristus. Sehingga ketika dia menjalani tugas tanggung jawabnya, maka dia jalani itu dalam keyakinan dan komitmen menghamba kepada Kristus. Nah, bagian yang ketiga Paulus katakan, apakah kemudian menjadi hamba Tuhan lalu kemudian hidupnya susah terus? Tidak. Kenapa? Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat dan yang kelima pasal 4 ini, kita tidak baca, tapi saya ajak kita untuk melihatnya Bapak Ibu. Di sana dikatakan begini, sebab memang aku tidak sadarkan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Hal yang sama juga dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Bapak Ibu kekasih, karena para pelayan, para hamba ini menghamba kepada Tuannya, yaitu Kristus,
Paulus tegaskan, sekalipun dalam perjalanan itu ada berbagai konsekuensi, penderitaan secara fisik, batin, dan lain sebagainya, maka para pelayan ini mampu melakukan itu semua. Kefas, Apolos, dan Paulus, dan juga rasul-rasul yang lain mampu menjalani pengutusan itu. Bukan karena dirinya kuat, gagah, berotot, pintar dan sebagainya, bukan. Tapi karena ada Kristus yang berkuasa. Dia yang akan terus menyertai hamba-hambanya. Dia yang menerangi, dia juga yang akan membuka segala sesuatu. Bahkan dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu Bapak Ibu kasih, Paulus tanpa ragu sedikit pun dia memberi kesaksian. Sebagai hamba-hambanya, orang melihat bahwa sepertinya jadi orang bodoh, sepertinya jadi orang hina. Tapi Paulus saksikan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan semata-mata karena kemampuannya, tapi karena ada Kristus yang bersama dengan mereka. Bapak Ibu, mari kita lihat dari isu, dari peristiwa atau dari kondisi perpecahan itu, Paulus katakan tidak ada yang perlu diperdebatkan, dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Karena kami sama, kami adalah pelayan Tuhan. Dan ketika kami pelayan Tuhan, maka kami mengalami proses yang sama. Ketika kami menjalankan dengan penuh komitmen, ada konsekuensi yang dijalani. Dan ketika kami jalani itu, kami juga punya Tuhan yang sama, yang memampukan kami untuk melakukan itu. Paulus mengajar jemaat Korintus tentang bagaimana melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Nah Bapak Ibu kekasih, dari surat 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Apa pelajaran iman yang bisa kita ambil untuk renungan pada hari ini? Yang pertama, ini foto karya Diakon Eki, dia ambil dari pakai drone, nah itu dia. Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana gedung GKK 2 kita itu. Nah, jadi kalau dilihat dari atas memang lumayan kumuh juga ya, lingkungan Karya Agung ini padat gitu ya. Jadi kita bisa lihat gedung gereja kita GKK 2. Nah itu dia. Apa yang kita bisa pelajari sebagai pelajaran iman dari pesan pastoral Paulus kepada jemaat Korintus? Yang pertama Bapak Ibu, dalam kehidupan jemaat teristimewa dalam pelayanan. Yang disyaratkan bagi para pelayan-pelayannya adalah yang disebut dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, pada ayatnya di pasal 4 yang tadi kita baca, di ayat yang ke-8, Paulus membuat kontradiksi istilah. Di ayat 8 dikatakan begini, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana raja itu. Tapi kemudian Paulus katakan apa? Siapa diri mereka? Ayat 13 katakan, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Bapak Ibu masih ingat tadi ilustrasi di depan, bagaimana saya tergugah dan terinspirasi dengan ibu pemulung yang mengambil sampah plastik itu dan kemudian dia berterima kasih dan seterusnya. Bapak Ibu, kita sama-sama coba lihat bahwa berbicara kerendahan hati. Bapak Ibu, kita mulai dari kesadaran. Siapa kita sebenarnya? Siapa sebenarnya jemaat Korintus? Siapa sebenarnya Paulus? Paulus katakan, kita ini bukan siapa-siapa. Di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kecuali miliknya yang dikasihinya. Dan Bapak Ibu, saya pernah dalam beberapa kali kesempatan katakan begini, andai kata dosa kita itu sekali berbuat dosa terus muncul di sini entah jerawat atau bisul gitu. Saya nggak tahu berapa banyak bisul yang akan muncul di wajah kita atau di tubuh kita. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Paulus katakan dalam surat Roma, tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Jadi kalau kita memperhatikan kehidupan kita, khususnya dalam persekutuan jemaat, dalam pelayanan, siapa kita? Kita sama-sama milik Tuhan yang Tuhan angkat, Tuhan tebus, dan kemudian Tuhan baharui.
Tidak ada satupun kita yang lebih dari yang lain. Kalaupun kemudian Tuhan angkat Bapak Ibu kasih, ingat kita dibebaskan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Dia. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama bagaimana kita dikasih oleh Tuhan. Kalau kita dikasih oleh Tuhan, maka mestinya kita juga mau menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat kerendahan hati. Saya mau memberi bukan karena saya punya. Saya mau bantu bukan karena saya mampu. Tapi karena ada Kristus yang sudah menolong kita. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mau mengatakan begini. Bagi kami para presbiter di Jemaat Kasih Karunia, kami masih merasa sangat kehilangan dengan dimuliakannya Diaken Bapak Jimmy Sonda. Diaken Bapak Jimmy Sonda, Bapak Ibu, walaupun saya mengenal beliau relatif hanya 2 tahun begitu, tapi Bapak Ibu mengenal beliau cukup lama. Dan rekan-rekan beliau beberapa waktu lalu ketika Ibu Pendeta Lia khotbah dan kemudian pada ibadah Jumat Agung, lalu kemudian menampilkan slide, yang di dalam slide itu ada foto Diaken Bapak Jimmy Sonda, lalu respon di WA Group, mengatakan bahwa kami terharu, sedih dan seterusnya. Bapak Ibu, itu salah satu alat ukur. Orang yang rendah hati Bapak Ibu, dia tidak menunjukkan siapa dia. Orang yang akan menunjukkan siapa dia. Beliau dikenal sebagai orang yang sederhana. Beliau dikenal sebagai orang yang baik dan selalu berusaha untuk terbuka, dekat dengan semua orang. Yang saya mau katakan dalam kesempatan ini Bapak Ibu, dalam khotbah saya 22 Maret yang lalu, saya sampaikan bahwa saya pergi ke Pondok Rangon memimpin ibadah pemakaman buat almarhum. Lalu pada saat itu ada banyak pertanyaan. Apakah beliau ini adalah pasien COVID-19? Dari situ Bapak Ibu, pada saat itu ketika peti jenazah diturunkan dari ambulan, istri dan anak mengatakan bahwa, dan setelah itu juga mengatakan bahwa belum ada hasil tes yang mereka terima. Jadi mereka masih memahami bahwa almarhumah itu karena gagal ginjal dan komplikasi. Dan itu juga yang saya sampaikan kepada setiap orang yang bertanya, begitu. Nah, beberapa waktu lalu Ibu Delty, istri almarhum, dalam sosial media beliau memuat kembali catatan melalui Instagram dari anak terkasih, Bapak Stein, yang mengungkap tentang kesedihannya, dan di situ tersebutlah bahwa ayahnya adalah pasien COVID-19 setelah menerima hasil tes yang disampaikan melalui pihak rumah sakit. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa yang bertanya begini, Pak Pendeta kenapa enggak sampaikan bahwa itu adalah COVID-19? Saya sampaikan bahwa pada saat saya berkhotbah, pada saat pemakaman, kita belum terima tesnya. Dan saya juga menjaga perasaan dari keluarga. Dan ketika istri almarhum yang kemudian memposting tentang itu, ya tentunya kita hormati. Bahwa mereka sudah mendapatkan kepastian informasi tentang almarhum Bapak Jimmy Sonda. Tapi Bapak Ibu kasih, yang mau dikatakan begini, selain klarifikasi tadi, yang mau dikatakan begini, siapapun kita Bapak Ibu, kalau kita melihat ketika pada satu sisi kita melihat ada orang berdosa lalu kemudian kita ditebus oleh Allah, kita menjalani hidup ini, tidak ada alasan kita untuk sombong satu dengan yang lain. Dan ketika kita menghadapi situasi COVID sekarang ini Bapak Ibu kasih, apakah COVID itu pilih-pilih? Oh saya pilih orang kaya saja, oh saya pilih orang lanjut usia saja. Saya sempat tercengang ketika anak kami, Kasdo, dia katakan begini, Pak, ternyata hasil survei dunia
katakan bahwa pasien yang positif COVID yang meninggal itu rentang usianya dari 30 sampai 50. Padahal selama ini Bapak Ibu yang kita dengar-dengar adalah yang rentan itu adalah lansia. Makanya kemudian saya kaget, oh ternyata begitu ya. Bapak Ibu kasih, ini menunjukkan dari berbagai hal, dari berbagai aspek hidup kita, tidak ada yang patut kita sombongkan. Paulus sendiri di jemaat Korintus dikatakan, kamu seperti raja, kami siapa? Kami cuma sampah. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, Paulus mengatakan istilah sampah itu bukan sekedar permainan kata-kata. Tapi Paulus mencontoh apa yang Tuhan Yesus teladankan. Siapa Tuhan Bapak Ibu? Kita masih mengingat peristiwa bagaimana dia masuk ke Yerusalem dielulukan, dipuja, diikuti oleh ribuan orang. Tanpa karcis, tanpa tiket, tanpa daftar dulu, ikut semua. Tapi dia tetap menjalani yang namanya Via Dolorosa. Dan ketika dia disalib Bapak Ibu, di mana yang ribuan orang itu? Jangankan yang ribuan, di mana yang 12 murid itu atau 11 murid itu? Di mana orang-orang yang mengagung-agungkan, mengagumi, mengunggul-unggulkan siapa Yesus itu? Di mana mereka? Enggak ada. Tapi dia tetap jalani itu. Kerendahan hati Bapak Ibu kasih, itu menjadi prinsip penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, yang beriman akan karya keselamatan di dalam Kristus. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius yang pasal yang kelima, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang rendah hati. Kenapa? Karena di situ disebut untuk orang-orang yang rendah hati, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki bumi, mereka yang hidup dalam kebenaran, mereka juga yang akan beroleh kemurahan, mereka juga yang akan membawa damai, mereka juga adalah orang-orang yang dihibur oleh Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pelayanan dari kehidupan jemaat, mari kita tumbuhkan kerendahan hati satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Kristus, Juru Selamat kita, memberikan teladan untuk itu. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu kasih, dari pesan Paulus kepada jemaat Korintus, kita juga belajar tentang keteguhan hati. Sebagai seorang pelayan punya komitmen, saya mau melakukan ini Tuhan. Saya melakukan yang terbaik dalam pelayanan saya. Dan Paulus katakan ketika Paulus, Kefas dan Apolos lalu kemudian mereka menjalankan tugas pengutusan, apa yang mereka dapat? Mereka dihina, mereka lapar, mereka dipukul, mereka didera dan lain sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap maju, tidak mundur sedikit pun. Kenapa? Karena mereka punya keteguhan hati. Kalau Paulus, Kefas dan Apolos orientasinya komersil. Kalau Paulus, Kefas dan Apolos orientasinya popularitas, orientasinya kenyamanan, maka mereka akan mundur. Mohon maaf Bapak Ibu, dunia kita sekarang ini sangat mudah untuk dibuai dengan pernyataan-pernyataan manis. Mohon maaf sekali lagi, di masyarakat kita rasanya cukup banyak tontonan yang bisa kita lihat. Seorang tokoh yang kesini dan kesini, lalu kemudian mereka menjadi tokoh terkenal, menjadi orang yang ini. Coba kita lihat ujungnya apa? Ujungnya, kalau saya tidak salah lihat, ujungnya popularitas, ujungnya fasilitas, ujungnya komersialitas. Pokoknya yang berbau tas-tas semua. Bapak Ibu yang kasih, Paulus katakan, dalam hidup pelayanan, dalam persekutuan jemaat, ketika kita punya komitmen maka kita harus teguh. Jangan dipikir kita harus menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, lalu kemudian berlimpah berkat. Lalu ketika kita menjadi hidup kita menjadi miskin, lalu kita bilang bahwa oh Tuhan lupa sama saya. Kita kan setia, saya setia Tuhan, saya tekun. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Bapak Ibu kasih, Paulus katakan, sebagai milik Kristus, miliknya, kita harus teguh. Kenapa?
Karena waktu dan rancangan menurut dia, bukan menurut kita Bapak Ibu. Sama seperti kita sebagai orang tua kepada anak. Ketika pagi ini anak kita minta permen, kita bilang tidak. Lalu kemudian anak kita akan memaki kita, mama jahat, papa jahat, nangis meraung-raung dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu kasih, kita sama-sama perhatikan. Sebagaimana kita orang tua yang tidak selalu meluluskan permintaan anak kita, lalu anak kita akan tahu, oh waktu saya kecil, saya tidak diberikan sering makan permen, ternyata gigi saya jadi lebih baik. Bapak Ibu, karya Tuhan kita bisa mengerti secara sederhana bagaimana orang tua merawat kita. Karena itu Bapak Ibu kasih, Paulus katakan ketika menjalani tugas itu, maka yang kita lakukan bukan soal komersil, popularitas, bukan fasilitas, tapi bagaimana kita punya keteguhan, punya komitmen dan terus kita jalani. Situasi COVID kita sekarang ini Bapak Ibu kasih harusnya tidak mengendorkan semangat kita. Tidak mengendorkan kita untuk melayani, tidak mengendorkan kita untuk memperhatikan. Saya sampaikan pada rekan-rekan penatua diakan, tolong jalankan tugas pengembalaan 210. Satu penatua, satu diakan menghubungi jemaat. Bagaimana Pak? Kita kan nggak boleh keluar lewat WA, lewat telepon apa kabar, video call. Gunakan fasilitas yang namanya teknologi. Lalu ada orang bilang lagi, tapi kan nanti kuota habis. Jauh lebih baik kuota kita habis untuk melayani jemaat daripada kuota kita habis hanya untuk stalking, melihat Facebook orang. Bapak Ibu kasih, dalam belum sampai 1 bulan, kita bangsa Indonesia merasa kehilangan 2 tokoh yang saya harus katakan punya dampak banyak bagi masyarakat. Yang pertama, saudara kita Bung Glenn Fredly. Kenapa saya katakan saudara kita? Ya rasanya cukup dekat beliau ya. Keluarganya beliau juga ada di sini. Tantenya yaitu diaken Ibu Ellen Matatula. Bapak Ibu kasih, seorang Bung Glenn Fredly walaupun dia seorang pemusik tapi dia memikirkan Indonesia. Dan ketika dia memikirkan Indonesia, dia tidak hanya memikirkan Maluku. Dia tidak hanya memikirkan orang Kristen, tapi memikirkan semua. Dalam album yang terakhir Bapak Ibu bersama dengan Tompi, dia membuat satu lagu dan lagu itu dinyanyikan untuk semua. Agamaku, agamamu. Dan bukan hanya itu, ada banyak hal yang dilakukan. Lalu belum 1 bulan Bapak Ibu, tepatnya tanggal 5 Mei, kita juga kehilangan seorang, ya boleh dikatakan seorang tokoh begitu ya. Tokoh ambiar, nah itu dia, yaitu Didi Kempot. Bapak Ibu, saya bukan fansnya Didi Kempot. Saya bukan ambiarmen, bukan. Tapi Kasdo karena dia kuliah di Semarang, rupanya dia sudah masuk dalam kelompok ya fansnya Didi Kempot begitu. Satu waktu ketika kami pasang YouTube di televisi, lalu kemudian pasang lagunya Didi Kempot, waduh dia joget di depan TV itu seperti kehilangan kendali karena dia fansnya Didi Kempot, apalagi judul lagu Cendol Dawet, nah, apa itu dia. Nah pada tanggal 5 Mei yang lalu Bapak Ibu, saya punya dorongan untuk menyatakan rasa duka karena kehilangan. Walaupun saya tidak kenal begitu jauh tentang Didi Kempot yang nama aslinya Dionysius Prasetyo. Saya memfoto selfie di depan pastori, saya pakai blangkon, lalu kemudian saya masukkan di FB, saya tulis di situ rest in peace Pak D. Didi Kempot. Ya beberapa banyak yang kaget begitu ya, saya lihat komentarnya di FB saya banyak yang kaget, ini Pak Pendeta bikin apa nih, dan banyak yang salah fokusnya di blangkonnya gitu ya, karena jarang sekali saya pakai blangkon. Lalu ada lagi yang punya komen begini, wah ini bukan Didi Kempot nih yang foto ini, tapi Didi Tembem katanya ya, karena memang
banyak makan gitu ya Bapak Ibu. Ya macam-macam. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, kita kehilangan dengan orang-orang yang tidak di panggung, tidak banyak ngomong, tidak banyak cari popularitas, tapi banyak karyanya. Apakah mereka mudah untuk melakukan itu? Tidak. Apakah mereka berkoar-koar ketika kesakitan? Tidak. Apakah kita tahu bagaimana perjalanan seorang Glenn Fredly dalam merintis, bagaimana dunia musik itu bisa diperhatikan oleh negara dan seterusnya? Tidak, kita tidak memperhatikan itu. Apa kita memperhatikan seorang Didi Kempot dari satu kota ke kota yang lain, manggung dan seterusnya, kita perhatikan. Tapi coba kita lihat karya-karya mereka. Belum lama ketika beliau meninggal tanggal 5 Mei, Didi Kempot, dia mengadakan konser dari rumahnya. Untuk apa? Untuk membantu para korban yang terdampak dari COVID-19. Dan Bapak Ibu coba lihat, itu siaran langsung, dipandu oleh seorang reporter kawakan, Rosiana Silalahi, dan berapa hasilnya? Miliar, kalau tidak salah sampai 7 miliar. Malam itu, orang dulu memandang sebelah mata, apa itu Didi Kempot, cuman penyanyi campur sari. Tapi Bapak Ibu, kalau dia tidak melekat di hati, kalau dia bukan orang yang luar biasa menyentuh, maka tidak akan mungkin respon dari masyarakat itu bisa sampai menyentuh angka 7 miliar untuk seorang yang konser penyanyi campur sari. Jadi Bapak Ibu, bukan soal lagunya, bukan soal apanya, tapi bagaimana keteguhan seorang Didi Kempot itu yang dari waktu ke waktu mungkin terabaikan oleh banyak orang, mungkin tidak menjadi orang nomor satu, tapi dijalani terus. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga syair kata yang dia nyanyikan itu menyentuh di setiap hati orang. Bapak Ibu, keteguhan hati harus dimiliki oleh setiap kita. Karena yang memilih dan menyelamatkan itu bukan kita, Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh Tuhan dengan karyanya yang terbesar, kasih-Nya yang menyentuh hidup kita. Jadi kita bukan ditebus abal-abalan, bukan ditebus oleh darah biasa. Orang Yahudi boleh bangga dengan pesyahnya, tapi itu darah anak domba biasa. Surat Ibrani katakan apa? Kita dipilih oleh korban yang sempurna. Nah, dalam dipilih dan diselamatkan oleh korban yang sempurna, maka dia juga, Allah itu, dia katakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Teguh. Teguh. Kalau kita mau menjadi bejana yang indah, maka kita harus siap diproses oleh tangan penjunan, yaitu Allah. Tidak bagus bentuknya, kita dihancurkan lagi, diulang lagi, diproses lagi. Sampai bentuknya menjadi sempurna. Begitupun ketika kita mau menjadi seperti Petrus dan kawan-kawan, melewati badai di Tiberias, di Laut Galilea atau Danau Galilea. Dia yang ada di depan itu, dia yang menghalau dan meredakan. Bapak Ibu, kasih Tuhan mendewasakan kita. Bukan memanjakan. Orang-orang yang dewasa dalam relasi dengan Tuhan, maka dialah atau merekalah yang diberikan Tuhan keteguhan hati. Karena itu Bapak Ibu kasih, untuk menjadi orang yang teguh hatinya, Paulus katakan sederhana. Yakini dia yang memilih dan menyelamatkan itu, dan hadirkan dia tiap hari, tiap waktu. Paulus kemana dia pergi, dia tidak pusing, dia tidak minta muridnya atau pengikutnya atau jemaatnya, tolong sediakan kuda, tolong ini, tidak. Yang dia khawatir adalah kalau Kristus tidak memberikan petunjuk arah yang jelas baginya. Makanya berapa kali misalnya ada kita baca dalam Kisah Rasul, jemaat katakan, Paulus jangan pergi ke sana. Paulus katakan tidak, saya tunggu apa kata Tuhan. Bapak yang kasih, yang kedua, kita perlu yang namanya keteguhan hati. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pelajaran iman yang kita bisa dapatkan dari 1 Korintus pasal 4 yaitu tentang kebesaran hati.
Bapak Ibu kalau bicara kebesaran hati berarti bicara tentang pengakuan. Bicara tentang kerelaan. Saya berbesar hati untuk tidak melakukan ini karena untuk ini. Saya berbesar hati untuk tidak populer karena untuk ini. Paulus menyebut dirinya sampah, menyebut dirinya budak. Dan dia katakan Paulus, Kefas dan juga Apolos, kami sama-sama budak dan kami berbesar hati. Ketika kami harus disebut bodoh, hina dan sebagainya, enggak apa-apa. Yang penting pemberitaan ini berjalan dan kamu mengenal Kristus. Berbesar hati berarti sedia untuk dipakai oleh Tuhan. Saya mau katakan dengan bangga dan haru, ada 3 hal. Jadi bukan hanya pengalaman dan kesaksian Paulus, tapi saya mau katakan melalui khotbah ini, pengalaman saya di Jemaat Kasih Karunia. Bapak Ibu ketika bicara tentang COVID-19, maka ada banyak anggota jemaat kita yang terdampak. Yang driver ojek online, bahkan mobil ya, taksi online, atau mungkin juga yang pekerja harian dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sejak bulan Maret itu terus bertambah. Pertanyaan sederhananya apa yang harus dilakukan gereja? Gereja harus hadir di sana. Seberapapun yang gereja bisa berikan untuk meringankan, gereja harus hadir di sana. Jadi gereja bukan hanya berteriak dari mimbar ini mengasihi dan seterusnya, tapi gereja harus menunjukkan dan mewujudkan kasih itu. Bersyukur Bapak Ibu kasih, melalui majelis jemaat PHMJ, lalu kemudian kita sepakat untuk membantu. Mulai bergerak dari angka 14 KK. Per hari ini atau per minggu ini sudah di angka 55 KK. Dan angka ini akan terus bertambah. Karena dampak COVID ini Bapak Ibu, ini dampaknya domino. Orang yang tadinya bulan ini masih bisa bekerja, perusahaannya tidak punya produktivitas dan lain sebagainya, bulan depan bisa dirumahkan. Nah 3 hal yang mau saya sampaikan Bapak Ibu kasih, bahwa ketika kita memulai aksi itu dan kemudian kita sampaikan kepada jemaat, lalu kemudian ada anggota jemaat katakan, saya kok tergerak ya, dan saya mau menyumbang. Lalu ada juga yang lain, saya juga mau menyumbang. Bapak Ibu, itu namanya berbesar hati. Melihat situasi dan keadaan itu bukan untuk dirinya. Waduh susah ya, aduh jangan dulu dibebankan ya, jangan ya saya sendiri susah. Enggak. Mau melihat apa yang Tuhan mau. Peka. Mungkin saya punya uang, sejumlah uang yang bisa saya gunakan untuk kenyamanan saya. Tapi karena ada situasi yang memanggil saya, Tuhan berbicara lewat pemberitaan firman, lewat apapun. Lalu kemudian saya katakan, saya mau serahkan ini. Dan saya mau katakan dalam kesempatan ini Bapak Ibu, dalam persekutuan jemaat kita, ada di antara kita yang tergerak hatinya dan berbesar hati untuk memberi. Lalu kemudian yang kedua, kita kan sama-sama Bapak Ibu sebelum informasi tentang COVID-19 kita sudah rencanakan melalui panitia Paskah kita mau mengadakan perayaan Paskah. Tepat tanggal 12 April, Minggu Paskah. Tapi faktanya awal Maret Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden menyampaikan bahwa COVID-19 sudah masuk Indonesia, lalu kemudian status darurat, kekarantinaan dan seterusnya sampai PSBB. Kita waktu itu menjadwalkan bergeser di tanggal 10 Mei, tapi kemudian ternyata PSBB di Banten diperpanjang sampai tanggal 15 Mei. Lalu Bapak Ibu kasih, kami menginisiasi untuk bicara dengan saudara kami di panitia Paskah. Di sana ada ketuanya Saudara Yori, ada Bung Edo Watihelu dan kawan-kawan di sana. Lalu kemudian saya didampingi Pak Sekretaris PHM, Bapak Manulang, kami bicara bagaimana ya dengan situasi ini, apakah teman-teman panitia Paskah tetap mengadakan perayaan Paskah sementara waktunya sudah bergeser, lalu kemudian bagaimana juga dengan mempertimbangkan situasi saat ini. Apakah kira-kira tepat kita bikin perayaan sementara lingkungan kita dalam kondisi, jemaat kita dalam kondisi kesusahan.
Dan ternyata Bapak Ibu kasih, apa yang kami sampaikan itu bukan sesuatu yang mengagetkan rekan-rekan kami di Panitia Paskah. Justru mereka juga sudah memikirkan itu. Dan yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu kasih, ketika kami wacanakan untuk bagaimana kalau perayaan Paskah itu kita ubah, bukan seremoni tapi aksi. Dana yang sudah tergalang itu disampaikan untuk mendukung bentuk kepedulian kita pada jemaat. Bapak Ibu, Saudara Yori dan teman-teman Panitia Paskah langsung merespon. Dan mereka merespon hari Rabu lalu, mereka menyerahkan sejumlah dana yang sudah digalang yang mestinya direncanakan untuk sebuah perayaan. Nah, ada acaranya, ada makan isu dan lain sebagainya yang sifatnya sesaat, lalu dengan berbesar hati, ya tentunya situ akan disebut nama mereka. Oh, panitia tahun 2000, wah hebat acaranya, wah megah, ngundang artis segala macam. Itu kan namanya akan muncul. Tapi mereka berbesar hati, mereka katakan enggak apa-apa, kami setuju, ini enggak usah kita adakan. Biarlah dana itu diserahkan ke jemaat untuk dikelola, untuk membantu jemaat kita. Yang per minggu ini sudah 55 kakak yang harus dibantu. Bapak Ibu berbesar hati melihat peka pada kesempatan yang Tuhan nyatakan untuk menjadi alat Tuhan. Hal yang kedua yang mau sampaikan, Panitia Paskah yang tentunya juga didukung oleh jemaat, juga berbesar hati untuk menjadi alat Tuhan. Tahun ini pasti tidak akan pernah dilupakan. Kenapa? Karena tidak ada perayaan Paskah. Tidak ada acara yang sensasional, fenomenal dan sebagainya. Tapi yang pasti bahwa mereka sudah menjadi bintang, menjadi orang-orang yang dikenang. Oleh siapa? Oleh jemaat yang merasakan menerima bantuan itu. Berbesar hati, melepaskan segala hal yang sifatnya menguntungkan dan menyenangkan hati pribadi untuk membantu yang lain. Dan itu tidak susah Bapak Ibu, ketika kita bercermin dan melihat kepada Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu kasih, kalau kita sudah rendah hati, teguh hati, berbesar hati, maka biarlah 3 hal ini menjadi dasar kita. Situasi apapun semestinya tidak mengubah kita dalam komitmen kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai miliknya, sebagai tebusannya, sebagai pelayannya, sebagai umatnya. Paulus selain menjawab pergumulan jemaat di Korintus, ia juga memberikan teladan. Karena itu baiklah kita sebagai jemaat dikasih karunia. Saya percaya kita mengaminkan, kita semua menerima kasih karunia Allah. Kita semua adalah orang-orang yang ditebus oleh Allah. Kita semua adalah orang-orang yang mau berkomitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu layani Tuhan di sepanjang hidupmu. Apakah suka, duka, berhasil, sukses, gagal, susah dengan situasi seperti ini, tetap layani Tuhan. Dengan apa? Bukan pertama-tama dengan hartamu, bukan pertama-tama dengan kepintaranmu, bukan pertama-tama dengan kuasamu, tapi layani Tuhan dengan segenap hati dan ucapan syukur, bukan mengeluh, bukan terbeban, tapi dengan segenap hati dan bersyukur. Terima kasih Tuhan dalam situasi sulit ini dan saya juga dihitung-hitung tidak mampu, tapi saya mau melayani Engkau dan saya bersyukur dengan kesempatan ini. Bapak Ibu, tangan Tuhan yang ajaib, Dia akan memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu ketika kita mau menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Mari kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan, kita layani Tuhan di sepanjang hidup kita, dan kita layani Dia dengan segenap hati dan penuh ucapan syukur, sehingga banyak orang akan menerima damai dan sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu kasih, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat dari nomor 246. Ya Allah yang Maha Tinggi.
agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala tempat dan masa, mari berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, ketika saat ini kami dapat beribadah kepadamu, dan kami bersyukur kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan kami dapat beribadah serentak, sekalipun kami berada di rumah kami di berbagai tempat. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Hadir, Engkau ada dan hadir dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Tuhan berkenan atas ibadah kami, Tuhan berkenan menyempurnakannya menjadi dupa yang harum di hadirat Allah, dan dari sorga ada berkat Allah bagi kami semua. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Teguhkan kami Tuhan sebagai milik-Mu, sebagai pribadi, sebagai keluarga dan jemaat, agar kami boleh terus melayani Engkau di sepanjang hidup kami, bukan hanya pada waktu senang, bukan hanya pada waktu berlimpah, tapi pada waktu sulit, pada waktu kekurangan, kami tetap melayani Engkau dengan segenap hati. Sebagaimana hamba-hamba-Mu, Rasul Paulus, Apolos, dan Kefas, mereka menjadi bodoh, dihina, dipukul, didera, tapi mereka tetap melayani Engkau dengan komitmen tinggi. Dan Engkau Allah yang berkuasa, maka Engkau yang mengubahkan, mempercayakan segala sesuatu kepada kami yang sedia dan setia untuk melayani Engkau di sepanjang hidup kami. Berkati setiap keluarga dari jemaat Tuhan, setiap kami pribadi demi pribadi yang terus memelihara komitmen kami di hadapan Tuhan. Dalam komitmen kami untuk melayani Engkau, bersaksi tentang Engkau, menjadi alat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Maka kami percaya ada tingkap-tingkap di langit yang Tuhan bukakan. Ada Roh Kudus yang terus menuntun kami
untuk kami terus berkarya melayani Engkau. Bapa di surga, kami menyerahkan keberadaan kami, keluarga demi keluarga. Tuhan berkati kami. Di saat-saat seperti ini kami boleh bersyukur, kami boleh semakin utuh dalam kehidupan keluarga kami. Kalaupun saat-saat ini ada kami dalam hidup keluarga kami yang mempunyai masalah pergumulan, kami percaya Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kami jatuh dalam kehidupan kami yang semakin terpuruk dalam dosa. Tuhan terus menjaga kami, memelihara kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat-Mu. Tuhan ulurkan tangan kasih Tuhan bagi mereka. Tuhan jamah satu persatu. Demikian pun pekerjaan, usaha, maupun juga tugas-tugas, maupun juga pendidikan anak-anak kami. Tuhan juga menjamah, memulihkan, dan memberkati. Sehingga setiap kami, keluarga pribadi, jemaat kami, anak-anak kami, baik dalam usaha pekerjaan maupun pendidikan mereka kembali boleh melihat dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan ubahkan itu semua. Karena bukan banyak yang kami minta, tapi karena kami dengan rendah hati, kami percaya dan kami sedia untuk menjadi alat-Mu. Saat ini juga kami berdoa memohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk tetap melawat saudara kami di dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk Opung David, Bapak dan Ibu Siregar. Tuhan, dalam kerentaan mereka di usia lanjut, dalam kerentaan mereka karena sakit penyakit, kami mohon lawatan Tuhan bagi mereka. Kami percaya Tuhan memperhatikan setiap kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Elia Wastipandi dalam proses pemulihan dan terapi. Tuhan juga berkati. Khususnya juga Pak Karel Pandi, hamba-Mu bersama terkasih Nona. Biarlah dalam kesediaan mereka itu semua boleh menjadi alat Tuhan untuk memulihkan kondisi dari Ibu Elia Wastipandi. Kami juga berdoa untuk saudara kami Kristi Sukabdi. Kristi milik Tuhan, seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh. Karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini. Tuhan ulurkan tangan kasih Tuhan jamah Kristi. Tuhan pulihkan Kristi dari pikirannya, dari tubuh jasmaninya. Tuhan pulihkan ia. Dan kami percaya Bapak Sukabdi dan Ibu Mary, bahkan saudara bersaudara khususnya Kamesah, Tuhan berkati mereka sehingga mereka juga boleh menjadi alat Tuhan bagi Kristi. Kami berdoa juga dan bersyukur ya Tuhan untuk pemulihan bagi Bapak Deki Wokamau, hamba-Mu, Penatua Bapak Ingan Tarigan, Diaken Bapak Rudi Pangaribuan. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang boleh Tuhan pulihkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami dalam pergumulan-pergumulan saat ini, khususnya ketika menghadapi situasi yang sulit secara ekonomi. Kami percaya Tuhan jualah yang akan memenuhi segala kebutuhan mereka. Syukur kami untuk aksi peduli kasih dari jemaat, dari gereja. Syukur kami juga kepada pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, bahkan hamba-hamba-Mu, dan juga khususnya panitia Paskah yang boleh berbesar hati untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi alat berkat Tuhan bagi saudara kami yang saat ini sedang kesulitan. Kami percaya sebagai satu keluarga tubuh Kristus, kami boleh saling memperhatikan, menopang satu dengan yang lain. Dan karena itu bagi semua kami yang berbesar hati, yang menyediakan dan berkomitmen penuh menjadi alat Tuhan, ada berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi mereka. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk situasi, kondisi masyarakat kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkenan untuk terus memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, bahkan untuk semua komponen yang bersatu padu untuk bersama-sama berupaya keras menangani wabah COVID-19 ini.
Kami tetap berdoa untuk para tenaga medis, dokter, juru rawat, bahkan seluruh unsur yang ada di rumah sakit puskesmas. Demikian pun aparat Polri dan TNI, Satpol PP yang menegakkan pemberlakuan PSBB dan juga hal-hal yang lain demi percepatan pemulihan kondisi di masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemilik modal, untuk para pengambil keputusan di kantor, pabrik, di tempat-tempat usaha. Tuhan berikan hikmat. Kami berdoa juga untuk para pekerja, para buruh, karyawan. Tuhan juga berikan hikmat dan keteguhan hati. Sehingga kami tidak hanya melihat kepentingan kami sendiri, tapi kami melihat untuk kepentingan bersama. Kami berdoa juga Tuhan untuk pihak-pihak yang sampai hari ini masih mempunyai pikiran-pikiran yang sempit, bahkan mengeruhkan situasi dengan kepentingan-kepentingan mereka. Kami berdoa dari tempat kami masing-masing, Tuhan jamah mereka, Tuhan ubahkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan keutuhan hidup kami. Situasi COVID-19 memperlihatkan kepada kami dengan sangat jelas, tidak ada tempat kami bergantung, bersandar dan berlindung, kecuali Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang empunya kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah segala doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih, silakan dilanjutkan dengan bagian tata ibadah berikutnya. Diingatkan kepada kita, kiranya kita juga boleh mendukung aksi peduli kasih buat saudara kita yang saat ini terdampak karena situasi COVID-19 melalui persembahan kedua yang kita bawa lewat kesempatan pengucapan syukur setelah ini. Tuhan memberkati.